ada Coach Andrian Ratu Randang, ada Coach Peter. Ada tantangan. Orang-orang yang pengennya bermain menyerang dengan tipe raket yang lebih berat, dengan kontrol yang baik, tentunya akan lebih memilih pegangan grip yang kepiawaian kita untuk merubah grip lah yang akan menjadi kunci keberhasilan kita dalam powernya akan ledakannya kurang. Tapi memang spinnya akan sangat kental ya, putaran bolanya dan kemungkinan jatuh ke bawahnya makin. Yo teman-teman semua, balik lagi sama gue di channelnya Mas Bram Panda. Wow. Wah, ini ramai juga nih sore ini pada main tenis, buset. Jadi teman-teman, gue mau ngebahas sesuatu yang mungkin terlalu basic ya buat teman-teman yang udah jago, yang udah pada main tenis sejak lama. Jadi gue mau ngebahas tentang pegangan grip, ya, pegangan grip tenis. Kayaknya itu kalau teman-teman yang baru mulai tenis itu selalu pertanyaannya, pegangan apa sih yang paling pas buat kita bermain tenis gitu ya. Orang bilang ada yang Eastern, ada yang Western, ada yang semi-Western, ada yang Continental. Seberapa penting sih sebetulnya grip itu untuk bermain tenis? Pasti itu pertanyaannya. Gue sendiri ini bukan pemain tenis pro. Gue juga bukan pemain tenis yang artinya dilatih secara khusus sejak usia dini gitu ya. Bisa dibilang sih aku tenisnya itu otodidak aja. Jadi tentang teori dasar banget ya, basics banget yang textbook tentang tenis sebetulnya aku nggak mengenyam pendidikan itu. Gue ini tipe-tipe orang yang belajar sendiri ya, walaupun pernah ditangani beberapa pelatih, tapi secara formal aku nggak belajar tenis. Jadi kalau gue ditanya nih, bro, gimana sih pegangan raket tenis yang paling pas ya buat kita? Jadi hari ini gue mau sharing. Sebenarnya pegangan itu ada beberapa macam, dan kalau kita memang pengen serius bermain tenis, setiap pukulan itu atau setiap pegangan grip itu kita harus mencoba, dan kita harus kita harus, kalau kita mau seriusin ya di tenis, maka kita harus belajar semua pegangan grip itu. Orang ada yang bilang Continental yang relatif terbuka, kemudian Eastern yang relatif yang masih klasik juga ya, kemudian ada semi Western yang jadi Continental ini bisa dikatakan jarak jam 12. Continental katanya seperti ini, kemudian Eastern itu yang sudah lebih sudah lebih linear, kemudian semi western itu yang sudah lebih tertutup, kemudian tentunya western ya katanya yang rebah atau ekstrim ya, seperti ini. Secara detail sih gue nggak terlalu fasih ya tentang penjelasan bagaimana setiap pegangan grip secara fundamental, tapi saya merasa bahwa dalam sebuah permainan tenis yang saya lakukan, saya selalu gunakan grip itu sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau dibilang, jadi bro lu pakai pegangan apa? Jadi tergantung situasi. Ketika saya ingin punya ledakan spin, tapi mayoritas saya memukul dengan semi western. Jadi itu yang lazim digunakan oleh banyak pemain. Semi western itu untuk spin saya menggunakan semi western. Saya terkadang menggunakan Eastern dan mungkin sedikit Continental untuk mendorong bola agak sedikit flat ya, tanpa spin. Untuk beberapa situasi saya tetap perlu bola itu ya. Nah kalau Western atau mungkin yang ekstrim itu saya pakai untuk situasi di mana bola itu jauh di atas pundak saya. Tinggi gini saya harus
lebih rebah lagi raketnya. Tapi untuk tinggi bola normal, saya menggunakan semi Eastern dan kadang Eastern atau sedikit Continental untuk memukul bola-bola untuk approaching net, untuk mendekati net. Jadi saran saya, jadi bro, kalau kita beginner nih bagaimana nih? Bingung nih, banyak pukulan. Benar, itu akan time consume ya. Itu akan membutuhkan banyak waktu. It takes time. Gak bisa kita baru mulai 1 bulan ingin semuanya kita kuasai, nggak bisa. Itu akan bertahap seiring waktu berjalan, teman-teman. Yang penting teman-teman tahu, oh pegangan-pegangan ini itu untuk situasi seperti apa sih, dan lawan seperti apa. Itu yang ingin kita sharing hari ini. Jadi sekalian ini gue akan bicara lebih detail tentang bagaimana pegangan grip yang oke. Aku nggak bisa jelasin secara teoritis, tapi secara aplikasi di lapangan, pegangan yang pertama aku ingin sharing adalah pegangan spin aja ya, karena semua orang kan berawal dari spin. Secara fundamental, mau itu pegangan semi, western maupun western atau ekstrim, impact bola itu yang paling penting. Ya, kalau spin, impact bola itu akan seperti ini. Ada gesekan dia, ada gesekan. Itu akan menciptakan kurva di net. Itu yang paling basic ya. Kemudian kalau Continental tadi, maka atau Eastern itu raketnya akan terbuka, cenderung akan flat. Ini gesekan bola akan semakin sedikit. Bolanya itu akan semakin keras melaju, mendorong lawan. Sedikit spin, kita harus baik kontrolnya. Pada saat kita menggunakan pukulan Eastern yang agak terbuka dan Continental ini, kontrol kita harus bagus, karena enggak bolanya akan terlalu panjang ya. Tapi biasanya pukulan-pukulan Eastern dengan pegangan Eastern atau Continental tadi itu juga bisa berlaku untuk slice ya. Pukulan slice juga bisa. Itu sebenarnya digunakan untuk mendapatkan momentum untuk maju ke depan ya, atau merubah pola, merusak pola permainan musuh. Ketika kita biasa spin, anggap kita rally spin, suatu ketika kita perlu merubah itu supaya rusak ritmenya, untuk merusak ritme musuh. Jadi kita mulai dari yang pertama, pegangan Continental, mungkin terbuka seperti ini ya, dengan Eastern yang agak terbuka. Itu saya gunakan ketika situasi saya ingin safety bola, mendekati musuh, mendapatkan momentum, cepat maju ke depan, approaching net, kemudian finishing di depan. Atau bahkan untuk lob dan volley itu menggunakan grip ini ya. Nah, ketika saya ingin menyerang, terutama dari sisi baseline maju ke depan, itu biasanya saya menggunakan semi western normatif. Itu bola rendah pun kita masih bisa dapat dengan pukulan itu. Bola ya normal ya, itu masih dapat. Nah, ketika mukul dengan pukulan semi itu yang saya bilang, itu sangat efektif untuk menyerang lawan. Sangat efektif. Kita punya power, kita punya spin. Luar biasa Bang Kuku. Pelatih memang. Oke, persiapan. Habis ini. Ada tantangan. Ya. Jadi kalau pukulan semi western tadi, saya bisa mendapatkan sebuah spin dan ledakan power yang luar biasa dengan itu. Saya jarang menggunakan pukulan yang western atau dengan grip yang western, atau pukulan ekstrim yang raketnya terlalu rebah seperti ini ya. Ini jarang banget saya. Analisa saya kalau dengan grip seperti ini, saya merasa ya, bola itu akan powernya akan, ledakannya kurang. Tapi memang spinnya akan sangat kental ya. Putaran bolanya dan kemungkinan jatuh ke bawahnya makin, persentasenya semakin besar. Tapi ingat, gak ada ledakan powernya dorongannya ke depan, hanya putaran spin ya. Ketika dia mendarat, dia akan cepat melenting dan menyulitkan juga. Lagi-lagi teman-teman, sekali lagi saya share sama teman-teman, pegangan grip ini memang sangat penting, tetapi bukan sesuatu yang letterless, bukan sesuatu yang harus, dan memang harus dinamis. Kepiawaian kita untuk merubah grip lah yang akan menjadi kunci keberhasilan kita dalam
bermain tenis. Bro, kalau orang tanya, apa sih persentase atau barometernya kita berhasil atau tidak? Ya kita senang, kita happy dengan tenis. Ketika kita harapkan bola itu kita pukul menuju ke suatu titik, ternyata bola itu memang ke arah situ. Ketika kita harapkan bolanya lobbing, ternyata bola itu betul-betul lob dan memang menyulitkan lawan. Perihal kalah menang itu nomor 100. So the art of happiness of playing tennis is ketika apa yang kita harapkan dari sebuah permainan itu bisa kita dapatkan. Itu aja sih sebenarnya, sangat simpel. Dan teman-teman, bagaimana kita bisa mendapatkan perubahan grip ini dengan cepat? Tangan kiri kuncinya. Sehingga saya selalu bermain ketika saya posisi standby atau menunggu bola lawan, itu saya upayakan tetap memegang dengan tangan kiri. Kita nggak bisa bermain tenis, kita lepas tangan, kita bermain. Ini perubahan grip akan sulit. Tapi ketika raket itu kita selalu hold dengan tangan kiri, tadinya kita memukul semi, kemudian kita ingin rubah menjadi kontinental, ini cepat perubahannya. Sehingga tangan kiri ini kunci keberhasilan. Ini jangan dianggap sepele tangan kiri ini. Ini juga sangat membantu kecepatan. Atau dari sini ke sini, atau dari sini ke sini. Ini cepat sekali. Dari spin forehand, tiba-tiba lawan datang ke backhand, cepat dirubah. Forehand, backhand. Harus dirubah cepat. Jadi ini juga memegang peranan penting. Jadi segitu aja kira-kira sharing dari saya tentang pegangan grip. Bukan sesuatu yang spesial. Banyak pelatih-pelatih di Indonesia ini yang sudah banyak menyampaikan. Ada Coach Andrian Ratu Randang, ada Coach Peter, macam-macam deh, luar biasa nih pelatih-pelatih kita. Saya kategorinya bukan pelatih ya, saya tenis antusias yang ingin menyimpelkan atau membuat tenis itu menjadi mudah dan menyenangkan gitu ya. Jadi pegangan grip ada berapa macam, silakan teman-teman pilih mana yang disukai, mana yang paling nyaman, karena anatomi tubuh, jenis raket, tipe bermain itu akan berbeda. Saya yang tipe pemain defensif akan berbeda gripnya, lebih banyak pakai grip yang tentunya mungkin continental atau eastern. Tapi mungkin saya orang-orang yang pengennya bermain menyerang dengan tipe raket yang lebih berat, dengan kontrol yang baik, tentunya akan lebih memilih pegangan grip yang semi western dan mungkin ekstrim atau western ya. Nah, sehingga ini saya kembalikan kepada teman-teman, apapun itu tenis harus tetap menyenangkan bagi kita dan nggak boleh bosen. Nah, itu dia. Jadi itu aja sih sekilas sharing kita hari ini. Jadi terus terang aja, gue seneng banget bisa sharing banyak hal ke teman-teman. Bukan tips, bukan coaching klinik, bukan, karena gue bukan pelatih. Hanya sekedar sharing dan mudah-mudahan tenis di Indonesia makin maju. Oke, happy tenis. Tetap semangat. Ketemu lagi di lapangan. Woo! 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 Woo!